Karena udah jam 8:05 dan yang masuk cuma 10, saya mulai aja ya. Udah nggak ada yang masuk lagi abis ini. Kita apa namanya, baru 10 orang aja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kok nggak ada yang jawab ya? Kerjaan dia itu paling penting di sini. Iya, sertifikasi dari ibu guru kayak tidak penting. Anak-anak yang di situ buat cari namanya. Oke, pertama saya saya absen dulu ya untuk yang di sini. Nanti bilang nomor absen berapa. Untuk Agra Rahman tadi nomor absen berapa ya? Kalau boleh 4, tahu. Pak. Absen 4. Nomor 4 ya. Terus Aulia Maila nomor absen berapa? 5. Nomor absen 5. Oke. Selanjutnya Bagas Alfariski. 19, Pak. 19. Iya. Selanjutnya Diva Argenzia Putri, nomor absen berapa? 7. Nomor absen 7. Selanjutnya Farel Maheswara Akbar. Absen 8, Pak. Nomor 8. Oke. Selanjutnya Irma Aulia. Nomor absen berapa kalau boleh tahu? Di on mic aja. Kalau nggak bisa diketik di chat. Soalnya suaranya nggak kedengaran, kecil. Nomor 11 ya. Oke, makasih. Untuk Lucy Filipini, nomor absen berapa? Nomor absen 16. Nomor 16. Makasih. 14. 14. Iya. Selanjutnya Regata Delavin, nomor absen berapa ya? 28. 28. Selanjutnya Rio Adi Setiawan, 30, Pak. 30. Sidik Ihsan, nomor absen berapa? Nomor absen berapa? Maaf. 32. 32. Oke, kalau gitu ini ada beberapa yang mungkin udah kenal, mungkin belum. Jadi saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Aulia Rahmansyah Tanjung dari Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang lagi magang di SMP 25.
mungkin perkenalannya segitu aja. Kita langsung masuk materi aja ya, soalnya udah jam 8:11. Materi kita hari ini itu sistem persamaan linear dua variabel. Saya share dulu sebentar. Kita mulai aja ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Maksudnya apa sih sistem persamaan linear dua variabel itu? Definisinya itu dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu selesaian. Konsep dari sistem persamaan linear dua variabel itu adalah AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R. Ini kenapa ada dua persamaan ya, karena itu sistem. Kalau misalkan cuma satu persamaan, misal cuman AX plus BY sama dengan C, itu namanya persamaan linear dua variabel aja. Cuma kalau misalkan hanya AX plus B sama dengan C, itu nggak termasuk persamaan linear, soalnya kan namanya juga persamaan linear dua variabel, berarti variabelnya kan harus ada dua, nggak boleh satu. Jadi itu perbedaannya antara persamaan linear dua variabel dan yang cuma satu variabel dan sistemnya. Sistemnya itu ada dua persamaan. Selanjutnya di sini saya akan memberi pelajaran tentang bagaimana sih operasi hitung dalam sistem persamaan linear dua variabel itu, metodenya apa aja. Untuk metodenya kita memakai 4 metode untuk mencari selesaian, untuk mencari nilai variabelnya, yaitu ada grafik, eliminasi, substitusi, dan gabungan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Untuk yang pertama ada metode grafik. Metode grafik itu seperti namanya ya, kita memakai grafik untuk mencari selesaian dari suatu persamaan linear ya. Di sini juga ada cara-caranya, udah ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat membuat koordinat kartesius. Jadi nanti itu untuk kita bisa tahu nanti jawaban dari selesainya itu berapa. Habis itu kita menemukan titik potong. Nah, nanti titik potongnya itu adalah selesaian dari SPLDV atau jawabannya gitu. Sebenarnya metode ini bagaimana caranya kalian menghitung aja. Maksudnya kalau misalkan kalian lebih suka metode yang grafik, bisa pakai grafik. Kalau misalkan mau pakai eliminasi ya pakai eliminasi, dan kalau misalkan mau pakai substitusi ya sudah pakai substitusi gitu. Ini cuman cara-caranya saja yang berbeda, cuma nanti jawabannya ya sama aja gitu. Cuma caranya aja, cuma metodenya aja yang berbeda. Untuk contoh soalnya bisa dilihat, itu ada dua persamaan ya. Yang pertama Y sama dengan 2X plus 5. Terus yang kedua itu Y sama dengan min 4X min 1. Nah, kita ini mau menyelesaikan dan menemukan selesaian dari SPLDV-nya. Apa sih yang pertama yang kita lakuin untuk bisa dapat selesaian dari persamaan ini? Jadi yang pertama bisa kita lihat, kita nemuin dulu sumbu-sumbu
titik potong atau sumbu yang nanti kita bisa pakai untuk menemukan jawabannya. Jadi misal di sini kita pakai persamaan yang pertama dulu ya. Titik potong pada sumbu X didapat jika Y sama dengan 0. Kita misalkan Y sama dengan 0 biar dapat sumbu X. Jadi di sini kan persamaan 1 itu Y sama dengan 2X plus 5. Kalau kita misalkan Y-nya sama dengan 0, jadi kan nanti persamaan jadi 0 sama dengan 2X plus 5. Jadi nanti kita dapatkan X-nya itu adalah 2,5. Lupa, 2,5 dari mana? Jadi kan ini persamaannya jadi 0 sama dengan 2X plus 5 ya. Nah, nanti karena kita mau nyari X-nya, kita mau nyari sumbu X, maka nanti karena di bagian kanan masih 2X plus 5, jadi nanti kita kurangin 5-nya untuk hanya biar bagian kanan tuh 2X aja. Gimana caranya? Maaf Ya, Pak Aulia, saya potong. oh iya, Slide-nya coba. Slide-nya belum berjalan. slide-nya belum berjalan. Iya, Sebentar, Bu. iya. Sudah muncul belum yang untuk latihan contoh soal yang grafik? Itu persamaannya yang Y sama dengan 2X plus 5, ya Pak Aulia? Iya, 2X plus 5. Oh iya, iya. Sudah muncul ya? Anak-anak kalau ditanya Bapak itu harus dijawab ya, ditanya Pak Aulia dijawab. Soalnya saya nggak tahu kalau misalkan kalau kalian nggak bilang udah muncul atau belum, saya kan cuman menjelaskan, nggak bisa ngelihat Google Meet-nya juga. Lanjut lagi apa gimana? Udah di layar kalian udah semua di layar kalian udah muncul untuk yang latihan. Muncul, Pak. Muncul, udah ya? Udah, Pak. Oke, kalau kayak gitu saya lanjutkan lagi ya. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai yang 0 sama dengan 2X plus 5. Kita mau nyari X-nya ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari X, itu kita ilangin dulu atau gimana ya bahasanya? Kita mau ngebuat yang ruas kanan itu jadi 2X aja. Gimana caranya? Kita pakai konsep aljabar. Jadi kalau misalkan kita mau nyari 2X aja yang sebelah kanan, nanti kita kurangin 5, cuma bagian kirinya juga kita harus kurangin 5. Kenapa? Karena nanti untuk kita bisa nyari itu ya, untuk kita bisa nyari persamaannya. Jadi nanti jadinya misalkan kita kurangi 5, ya maka yang sebelah kiri jadi minus 5 sama dengan 2X plus 5 kurang 5 kan 0. Jadi tinggal min 5 sama dengan 2X. Nah, nanti kita nyari X-nya itu kita bagi 2 aja nanti. Jadi min 5 bagi 2 sama dengan 2X dibagi 2 juga. Nanti jadi akhirnya X sama hasil akhirnya jadi X sama dengan minus 25. Ini saya ada kesalahan tulis, jadi mohon dimaafkan ya. Terus untuk yang Y itu sama untuk yang kita untuk mencari sumbu yang lain sama aja ya. Kita nyarinya sama dimisalkan jadi 0, nanti kita dapat jawabannya bisa kayak seperti yang bisa dilihat di
apa namanya, di presentasi di PPT yang ini ya. Maka nanti hasil akhirnya itu adalah minus 1,3. Kalau misalkan kita udah dapat semua ininya, semua koordinat dan titik fotonya. Itu untuk cara yang grafik. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke cara substitusi. Sudah muncul belum ya untuk yang substitusi? Slide-nya. Sudah. Oke. Substitusi itu cara kedua kita untuk mencari selesaian dari SPLDV. Di sini juga ada langkah-langkahnya. Apa sih sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya? Substitusi itu apa sih? Kalau misalkan kalian tahu gitu. Ada yang mau jawab nggak? Substitusi. Gak ada yang mau jawab ini? Kalau nggak saya lanjutin aja. Saya lanjutin aja ya kalau gitu. Untuk langkah-langkahnya sangat berbeda dari yang grafik ya. Soalnya kan namanya juga cara lain ya, maka metodenya itu berbeda. Bisa dilihat itu kan ada langkah-langkah. Yang pertama itu kita mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX plus B atau X sama dengan CY plus D. Untuk maksudnya nanti saya jelaskan. Untuk yang kedua itu kita mensubstitusi nilai X atau Y yang udah kita dapatkan, lalu kita memasukkan nilai itu ke persamaan, misal ke persamaan yang pertama atau yang kedua, itu bebas aja untuk mencari nilai selesai yang lain. Nah nanti habis itu caranya cuman kita cari selesaian yang pertama. Nanti misalkan kalian dapatnya X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Nah, nanti kalian tinggal cari aja yang Y-nya itu nanti masukin ke persamaan. Kalau misalkan bingung, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Di sini ada contoh soal 2X plus Y sama dengan 3 dan X minus 3Y sama dengan 5. Bisa dilihat di sini kita mau mensubstitusi yang persamaan pertama, yaitu yang 2X plus Y sama dengan 3. Substitusinya kayak mengubahnya menjadi apa, variabel apa Pak? Kita ngubah variabelnya jadi variabel Y. Jadi nanti 2X plus Y sama dengan 3 itu menjadi Y sama dengan 3 minus 2X. Cuma dia kenapa jadi Y sama dengan 3 min 2X ya, karena kita mau hanya variabel Y aja untuk kita nanti mencari persamaan yang di sini. Lalu kalau misalkan kita udah dapat Y sama dengan 3 min 2X ya. Nah, habis itu kita masukkan persamaannya ke X minus 3Y sama dengan 5. Maka jadi X minus 3, kita masukin yang tadi permisalannya 3 minus 2X. Jadi kan ini 3 minus 3Y ya. Y-nya itu kan tadi sudah 3 minus 2X ya. Jadi nanti kita masukin
Jadi, ntar kita hitung dan dapat hasilnya. Jadi di sini ada X minus 3 dalam kurung 3 min 2X sama dengan 5. X minus 3 dikali 3 terus minus 3 dikali minus 2X. Jadi nanti jadinya X minus 9 plus 6X sama dengan 5. Nanti kita tinggal hitung X plus 6X itu kan 7X ya. Terus karena kita mau mencari X, maka yang minus 9 ini kita tambah 9 karena harus seimbang, maka yang 5 ditambah 9 juga untuk mencari X-nya. Maka karena minus 9 ditambah 9 itu sama dengan 0, jadi kita dapatnya 7X sama dengan 14. Nah, gimana mau mencari X-nya? Ya sudah, kita tinggal bagi 7 semuanya. 7X-nya dibagi 7, 14-nya dibagi 7. Jadi tinggal X sama dengan 14 bagi 7, 2. Nah, setelah itu, kan kita sudah dapat X sama dengan 2 ya. Dari situ kita masukkan ke persamaan yang Y tadi. Yang Y sama dengan 3 minus 2X. Jadi, untuk mencari Y-nya, kita tinggal menuliskan ulang Y sama dengan 3 minus 2X. Terus Y sama dengan 3 minus 2, karena X-nya 2, kita tulis 2. Y sama dengan 3 minus 2 kali 2, minus 4. Lalu hasil akhirnya adalah minus 1. Jadi selesaian dari 2X plus Y sama dengan 3, dan X minus 3Y sama dengan 5, itu 2, min 1. Itu untuk cara substitusi ya. Cukup gampang kalau misalkan angkanya bersahabat untuk dihitung. Kalau misalkan sudah angka-angka besar mungkin agak sulit ya untuk pakai substitusi. Lalu yang berikutnya kita masuk ke metode eliminasi. Eliminasi itu apa sih? Eliminasi itu kita menghilangkan ya. Eliminasi itu kan menghilangkan, membuang istilahnya. Jadi di sini kita akan membuang variabel untuk mencari selesaian variabel lain. Caranya gimana? Di sini ada langkah-langkahnya. Cara yang pertama itu kita menyamakan koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien itu angka yang ada di depan variabel. Misal 2X. Nah, koefisiennya itu 2. Karena kan variabelnya X, maka koefisiennya itu 2. Nah, yang kita balik lagi ke yang langkah pertama, kita akan menyamakan salah satu variabel dari X atau salah satu koefisien dari X, variabel X atau Y, untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Nah, nanti cara yang kedua nanti, kalau misalkan kita sudah menyamakan, nanti itu ada misal seperti ini, misalkan 2X dengan 2X atau minus 2X dengan minus 2X. Nah, kalau tandanya sama, sama-sama plus, sama-sama minus, maka nanti kita mengeliminasinya dengan cara mengurangkan. Dan sebaliknya, kalau misalkan tandanya itu beda, misalkan minus dengan plus atau plus dengan minus, nah nanti kita eliminasinya dengan penyebelahan. Untuk mencari yang lain, untuk mencari nilai selesai yang lain, nanti kita mengulangi langkah 1 dan langkah 2-nya. Seperti yang bisa dilihat di contoh soal ya, ada persamaan 2X plus Y sama dengan 2, dan persamaan yang kedua itu X plus 5Y sama dengan 1. Nah, untuk cara
eliminasi yang pertama, kita ambil contoh, kita mau nyari X, mau nyari nilai X, maka yang akan kita eliminasi itu adalah variabel Y. Yang kita bisa lihat di sini yang sebelah kanannya 2X plus Y sama dengan 2 dan X plus 5Y sama dengan 1. Kita mau mengeliminasi variabel Y. Gimana caranya? Kita samakan koefisien dua-duanya. Di sana kan ada plus 1Y dengan plus 5Y. Gimana caranya biar bisa sama? Ya sudah, kita kalikan masing-masing aja. Yang atas kita kalikan 5, yang bawah kita kalikan 1. Karena kan tadi koefisien yang persamaan pertama kan 1 dan koefisien yang persamaan kedua 5. Maka nanti kita dapat karena dikali 5, maka yang persamaan pertama itu dikali 5 semua. Jadi 2X dikali 5, Y dikali 5, 2 dikali 5. Jadi nanti hasilnya 10X plus 5Y sama dengan 10. Nah, bagaimana yang ke persamaan kedua? Ya, karena dikali 1, tetap kita tulis ulang aja. Jadi X plus 5Y sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat tandanya itu kan sama-sama plus ya. Nah, tadi kan di langkah keduanya itu kalau misalkan tandanya sama, maka metodenya atau operasi hitungnya kita kurang agar kita bisa mengeliminasi atau membuang variabel Y-nya. Dan bisa dilihat di sini kita kurangi, jadinya 10X minus X. Karena 5Y dikurangi 5Y sama dengan 0, jadi habis ya. Sama dengan 10 dikurangin 1. Oke. Sehabis itu kita hitung lagi 10X dikurangin X sama dengan 9X, dan 10 dikurangin 9 itu sama dengan 9. Jadi nanti hasil akhirnya X sama dengan 1. Karena kan 9 dibagi 9, 1. Nah, kita udah dapet nih nilai X. Kita tinggal nyari nilai Y. Nah, kita mulai lagi dari awal ngitungnya. Pakai cara yang pertama. Karena tadi kita nyari X-nya harus menghilangkan Y. Nah, untuk untuk mencari Y, kita harus mengeliminasi variabel X. Seperti yang bisa dilihat, itu 2X plus Y sama dengan 2X plus 5Y sama dengan 1. Gimana kita bisa mengeliminasi variabel X? Kita tinggal kalikan dengan koefisien masing-masing. Yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Agar koefisiennya itu sama-sama 2. Karena yang atas itu dikali 1, maka kita tinggal tulis ulang aja ya. 2X plus Y sama dengan 2. Nah, yang bawah karena dikalikan 2, maka semuanya kita kalikan 2. X dikali 2 jadi 2X, 5Y dikali 2 jadi 10Y, 1 dikali 2 jadi 2. Nah, kita lihat lagi tandanya. Kan di sana X-nya sama-sama plus ya. Maka karena sama-sama plus, operasinya kita kurangkan, kita minus. Kita pakai operasi pengurangan. Karena 2X dikurangin 2X itu sama dengan 0, kita nggak usah ditulis ya. Langsung aja Y dikurangin 10Y sama dengan 2 dikurangin 2. Y kurangin 10Y kan 9Y. 2 dikurangin 2 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya Y sama dengan 0.
Kenapa? Karena 0 bagi 9 ya 0 ya. Jadi untuk metode eliminasi ya lumayan panjang pengerjaannya, cuma cukup efisien untuk angka-angka yang besar daripada yang substitusi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke metode gabungan. Jadi metode gabungan itu adalah kita menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Gampangnya itu kita mengeliminasi dulu untuk cara pertamanya, baru nanti kita misal kita sudah dapat selesaian dari salah satu variabel, nanti selesaiannya itu kita substitusi ke persamaan yang ada. Maksudnya kayak gimana sih, Pak? Nah, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Di sini ada contoh 2x plus y sama dengan 3 dan x minus 3y sama dengan 5. Karena tadi gabungan itu adalah cara eliminasi dan substitusi, maka cara yang pertama kita eliminasi dulu. Gimana cara mengeliminasinya? Kita mau nyari apa? Misal kita mau nyari y, maka kan yang dieliminasi itu adalah variabel x. Variabel x-nya itu ada 2x dan x. Gimana caranya biar sama? Ya sudah, kita kalikan aja koefisiennya. Jadi dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2. Jadinya karena yang atas dikalikan 1, kita tulis ulang 2x plus y sama dengan 3. Lalu yang bawah karena dikalikan 2, maka yang x dikalikan 2 kan jadi 2x minus 3y dikalikan 2 jadi minus 6y sama dengan 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Terus kita lihat di sini operasinya sama ya, yang 2x sama-sama plus, maka kita kurangi. Jadinya 2x dikurangin 2x kan habis, dan nanti kita tulis ulang y dikurangin minus 6y sama dengan 3 dikurangi 10. Nah, y kenapa jadi plus 6y itu? Karena kan minus dikali minus sama dengan plus ya. Jadi nanti hasilnya jadi y sama dengan y plus 6y sama dengan 3 kurang 10 minus 7. Y plus 6y itu 7y. Nanti kita dapat y-nya itu minus 1. Karena minus 7 dibagi 7 itu minus 1. Nah, kita udah dapat selesaian dari y. Karena ini gabungan, maka kita akan mensubstitusi nilai y ini ke persamaan yang x min 3y sama dengan 5. Jadinya x min 3y sama dengan 5. Y-nya itu kan tadi min 1 ya. Jadi x minus 3 kita masukkan y-nya jadinya minus 1 sama dengan 5. Lalu x ini kan minus 3 dikali minus 1. Berarti kan minus kali minus jadi plus ya. Maka x plus 3 sama dengan 5. Nah, karena kita mau nyari x, maka yang plus 3 ini harus kita jadikan 0 biar di bagian kiri x aja. Caranya gimana? Ya sudah, kita kurangin 3, yang 5 juga kita kurangin 3. Jadi yang ruas kiri, ruas kanannya kita kurangin 3, maka jadinya plus 3 kurangin min 3 itu kan 0. Lalu minus, karena x-nya itu sama dengan minus min 3 tadi, maka hasil akhirnya itu x sama dengan
2 karena 5 dikurangin 3 itu 2. Jadi selesaian dari SPLDV 2X plus Y sama dengan 3 dan X minus 3Y sama dengan 5 itu adalah 2, min 1. Dari keempat metode yang kita sudah lihat, untuk metode gabungan ini cukup simple. Kita hanya mengeliminasi dan mensubstitusi untuk mencari nilai-nilai selesaian dari variabel-variabelnya. Nah, karena ini metode ya, kalian bisa memakai yang mana aja, terserah. Kalau misalkan kalian lebih suka pakai yang grafik, ya silahkan. Kalau misalkan lebih suka substitusi, silahkan. Kalau lebih suka eliminasi, silahkan. Kalau misalkan mau pakai gabungan, ya nggak apa-apa. Kadang soal ujian itu nggak menetapkan untuk memakai metode apa. Jadi kita bisa bebas untuk memakai metode apa aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran hari ini, terkait materi hari ini? Silahkan kalau ada yang mau nanya di open mic aja. Nanti saya bantu jawab. Ada yang mau nanya? Atau masih ada yang belum dimengerti? Silahkan, nggak apa-apa nanya. Jangan takut kalau mau nanya. Karena kalau misalkan nggak ngerti itu yang rugi bukan saya, yang rugi kalian. Ayo yang mau nanya silahkan. Saya tunggu yang mau nanya. Kalau tidak, nanti kita akan Pak Aulia, jangan lupa presensi untuk anak-anak yang gabung di room ya. Oh iya Ibu, sudah saya presensi tadi. Oh iya. Anak-anak videonya diaktifkan biar Pak Aulia sama Ibu bisa melihat kalian sedang apa. Yuk, kameranya diaktifkan dulu. Sidik, Regata, Lucky, Farel, Diva, Agra, Aulia, Bagas, Dian, Irma. Nah, terima kasih Aulia sudah mengaktifkan kameranya. Sidik mana? Sidik, Agra, Regata, Diva, Farel, Lucky, Bagas, Irma, Aulia. Bagaimana anak-anak, ada yang mau ditanyakan atau masih belum ngerti? Silakan ditanyakan aja ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita ngerjain latihan soal aja ya.
Bisa bisa dilihat ya, itu ada latihan soal, ada 4. Terus kalian mau pakai metode apa, terserah kalian mau pakai gabungan, eliminasi, substitusi, atau grafik. Empat-empatnya pakai eliminasi nggak apa-apa, yang penting nanti dikerjakan. Bisa dilihat ya latihan soalnya ya. Anak-anak jika ada kesulitan bisa ditanyakan ke Pak Aulia. Mumpung beliaunya masih di room. Sambil diingatkan Pak Aulia nanti pengumpulan tugas anak-anak seperti apa, karena sebentar lagi kan sudah pukul 9.
pembelajaran berakhir sampai pukul 9. Iya, Ibu. Nanti untuk pengumpulan tugasnya eh saya bi- nanti saya bikinkan eh Google Google Form nanti 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 saya sharekan Google Form linknya. apa Google Classroom? Google Form Bu, nanti tinggal masukin file aja atau Oh, nanti kerjain di kertas, di foto, masukin file nanti biar masuk ke email saya. oh iya iya. Nanti linknya nanti saya bikin Google Form nanti saya bikin nanti linknya saya kasih. Batas pengumpulan tugas juga disampaikan ke anak-anak. Untuk batas pengumpulannya karena ini kan daring ya dan hanya 4 soal mungkin eh, sampai jam 9 malam bisa ya untuk penugasannya. Saya tunggu sampai jam 9. Kalau misalkan lebih dari 9 ya nanti nggak akan dapat nilai atau nanti nilainya ya akan dikurangi dengan yang tepat waktu. Ini nggak ada yang ditanyakan ya? Mumpung masih ada waktu loh. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih apa? Mumpung masih ada di Meet, silakan yang mau nanya nggak apa-apa. Jangan takut.
Baik, karena waktunya tinggal 3 menit lagi, mungkin kita akhiri pembelajarannya aja ya hari ini. Kalau kalau nanti setelah selesai meet ada yang mau ditanyakan, saya nanti akan ini minta Bu Pucus untuk masukkan saya ke grup kalian ya, nanti bisa tanya-tanya aja di sana. Kalau misalkan kalian nggak mau nanya di meet. Kalau gitu saya akhiri, jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker, prokesnya selalu dijalankan, pakai hand sanitizer, cuci tangan, tidak bersentuhan. Dan ya mungkin segitu aja untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kalian semua yang sudah hadir. Bapak Aulia jangan keluar dari room dulu ya. Oh iya Ibu. Maila, Irma, silakan keluar dari room. Agra sudah, tinggal Bagas sama Irma. Google Form. Sing mau sini, gendang kiri. Kita kirim jenengan. Itu mungkin Bagas masih ke belakang atau gimana Pak Ali ya. Jadi tidak tahu kalau teman-temannya sudah keluar semua. Nah, sudah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Lupa nggak dinyalakan. Iya Bu. Kita bisa mulai refleksi ya Pak Alia. Iya Ibu, nggak boleh dimulai. Mungkin sebelum beberapa masukan yang perlu saya sampaikan, Pak Aulia menyampaikan hal-hal apa yang menarik